yang kami hormati Kak Suwino FD dan Kak Ani Susati selaku pembina Nakiai Haji Ahmad Dahlan dan Haja Ahmad Dahlan. Yang kami hormati Kak Yudianto Pramudia PhD selaku pembina kelompok studi Andromeda HD, serta para peserta ngobrol astronomi yang kami banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkah dan rahmat-Nya sehingga kita masih diberi kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat melaksanakan silaturahmi kita pada siang hari ini. Salawat serta salam tak lupa pula kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh dengan kenikmatan. Baik, sebelum kita masuk ke acara ini, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Ermawada Esha, mahasiswa Pendidikan Bahasa Inggris semester 6 Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, selaku moderator ngobrol astronomi dengan tema mengenal alam navigasi benda langit dan fenomena alam bulan bumi. Adapun susunan acara pada siang hari ini dengan format sebagai berikut. Yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan kalam ilahi, yang ketiga pengenalan pemateri, yang keempat sambutan-sambutan, yang kelima penyampaian materi, yang keenam diskusi, kemudian yang ketujuh penutup. Agar lebih barokah, marilah kita buka acara kita pada siang hari ini dengan bersama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya pembacaan kalam Rahman yang dalam hal ini akan dibacakan oleh Kak Anissa Nur Hidayati. Kepada Kak Anissa kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisa Hidayati akan membacakan surat Al-Mulk ayat 1 sampai 7. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzii biyadihil mulku wa 'ala kulli syai'in qadir. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفرج فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاشعا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب الصعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيدا وهي تفور صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maha suci Allah yang menguasai segala kerajaan, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.
yang menciptakan mati dan hidup, untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Dia Maha berkata kamu, yang menciptakan 7 langit berlapis-lapis. Tidak akan kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang pada ciptaan Tuhan yang Maha Pengasih. Maka lihatlah sekali lagi. Adakah kamu lihat sesuatu yang cacat? Kemudian ulangi pandanganmu sekali lagi dan sekali lagi. Niscaya pandanganmu akan kembali kepadamu tanpa menemukan cacat, dan ia pandanganmu dalam keadaan bersih. Dan sungguh telah kami hiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang, dan kami jadikan bintang-bintang itu sebagai alat-alat pelempar syaitan. Dan kami sediakan bagi mereka azab neraka yang menyala-nyala. Dan orang-orang yang ingkar kepada Tuhannya akan mendapat azab neraka jahanam. Dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Apabila mereka dilemparkan ke dalamnya, mereka mendengar suara neraka yang mengerikan, sedang neraka itu membara. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim, sadaqallahul azim, sadaqallahul azim. Maha Allah dengan segala firman-Nya. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan kedua pemateri kita pada siang hari. Baik, yang pertama ada Pak Muhammad Fikri Syabani dari Prodi Pendidikan Fisika semester 4 Universitas Ahmad Dahlan, asal dari Medan, pendidikan SMKN 1 Lubuk Pakam, Medan, Sumatera Utara. Pengalaman organisasi Andromeda, kemudian kegiatan yang pernah diikuti INOMN, AISEF, dan pemandu kunjungan di Observatorium Bu Ali. Kemudian yang kedua ada Kak Mas Riana Anissa Damanik dari Prodi Pendidikan Fisika semester 4 Universitas Ahmad Dahlan, asal dari Riau, pendidikan SDN 005 Kadis, SMPN 1 Kadis, SMAN 3 Kadis. Kemudian pengalaman organisasi ada Pramuka dan Andromeda, pengalaman kegiatan INOMN, Gerhana Matahari 2019, Gerhana Bulan 2019, Gerhana Bulan Penuh 2020, dan Lecture on Radio Astronomy and Tutorial for PLDI Data Reduction Institute Teknologi Bandung. Demikian data dari kedua presenter kita pada siang hari ini. Baik, acara selanjutnya sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Kak Suyitno MPD selaku pembina Racana Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kepada Kak Suyitno, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yang kami hormati Kak Anis Santi, yang kami hormati Kak Yudi Pramudia. Terima kasih. Ini beliau semangat sekali ya untuk kegiatan ini, dan kakak-kakak sekalian tidak bisa saya sebutkan satu-satu yang tetap semangat meskipun dalam kondisi yang seperti ini kita masih mengadakan acara. Mudah-mudahan nantinya mendapatkan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Tidak banyak yang ingin saya sampaikan karena ini kedua ya, artinya harapan kita kegiatan-kegiatan yang positif bagaimanapun ini kita lakukan meskipun dalam kondisi yang
pandemi seperti ini tetap kita lakukan. Ini sebuah apresiasi yang sangat positif bagi kita. Terlebih dalam kegiatan ini, kegiatan yang penting bagi kita. Ngobrol astronomi ini sebenarnya konsep kita adalah, kalau dalam Islam namanya ilmu falak. Ilmu falak ini penting bagi kita mengetahui bagaimana sama sebenarnya, bagaimana bagi kondisi alam sekitar kita. Karena memang pramuka dan sebagainya tidak terlepas dari kondisi alam. Maka ini sangat penting, sebagai apresiasi dan terima kasih kepada seluruh peserta yang mengikuti kegiatan ini. Saya tidak tahu berapa, kemarin belum ada laporan berapa yang mengikuti kegiatan ini, tapi yang ada di sini kurang lebih 68 orang, ya. Ini sangat luar biasa, banyak sekali. Di siang-siang ini kita masih diberikan kesempatan mengikuti kegiatan ini. Yang kedua, terkait dengan materi kita, luar biasa, mengenal alat navigasi bedalangit dan fenomena alam bulan ini. Ya, ini salah satu materi yang sangat menarik. Terlebih memang kondisi alam kita ini sekarang ini semakin perubahan dan sebagainya. Tetapi di dalam kegiatan kita ini harapannya semua peserta, kita semua dapat memahami dan bersahabat dengan alam. Nah, ini yang paling penting, kita bersahabat dengan alam. Jangan sampai bersahabat dengan corona, ya. Ini memang sekarang ini kita malah berdamai dengan corona. Nah, jadi kita bersahabat dengan lingkungan, dengan alam sekitar. Ini sangat penting. Ini yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Tidak banyak, mudah-mudahan kegiatan ini sangat bermanfaat, ya. Terlebih bagi kita semua, terutama saya juga, ini sangat penting, sehingga mohon dengan sangat nanti mengikuti kegiatan ini dengan sebaik-baiknya, dengan ikhlas, ya, tidak ada beban sedikit pun, dan mengikutinya dengan penuh semangat. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kegiatan kita ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Selalu saya tutup dengan pantun, hidup kesepian tanpa kasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Kak Yudno, pemeriksaan selanjutnya akan disampaikan oleh Kak Yudianto Pramudia PhD selaku pembina kelompok studi Andromeda Wadi. Kepada beliau, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Yang kami hormati, ya, teman-teman dari pembina pramuka, ada tentunya Kak Yudno, Kak nanti ada mungkin juga sejumlah dosen di sini, ya, untuk di absennya banyak juga, dan juga teman-teman dari pramuka, dan mungkin ada media, mungkin ada juga mahasiswa mata kuliah saya yang meramaikan semangat minggunya. Terima kasih sekali lagi untuk panitia dan teman-teman di KM Pramuka dan kelompok studi dan berbeda yang telah arrange atau mengatur jalannya ngobrol online ini. Ya, sembari bernostalgia karena dulu saya sempat ikut pramuka juga, ya. Saya sempat ikut pramuka tapi zaman SMA itu jadi Pradana kalau nggak salah, ya. Nah itu. Tapi habis itu udah nggak lagi. Ya, aneh juga karena orang tua saya pembina pramuka, jadi pramuka dan berkemah menavigasinya. Ya, kemudian di Andromeda saya selaku pembina dan juga di observatorium sebagai para pusat studi astronomi.
Ya, terima kasih. Ini ada sesi online atau virtual ini karena kami memang sama teman-teman dosen lainnya juga merancang lumayan banyak nantinya akan ada sesi virtual seperti observator karena memang masih belum new normal ya, maksudnya ya jumlahnya itu dengan virtual itu yang kami berikan dan terima kasih sudah ada kali ini. Kemudian mengenai kalau pramuka ini identik dengan tema, kami memang ada kegiatan rutin sebenarnya dengan teman-teman di Kemenpores atau tempat kejadian saat di Cilacap, namanya Astrocamp. Nah mungkin nanti kalau sudah kembali kita bisa beraktivitas luring atau lewat jaringan tidak virtual itu mungkin kita akan wujudkan ini kerjasama KM dan KPK dan ekonomi itu skema bersama mungkin ya. Dan dulu saya juga sempat memandu boykot Amerika British Jabatan Internasional untuk mendapatkan tanda kecakapan khusus astronomi kami ke sebuah pulau di Jakarta untuk tes mereka. Dan saya tidak tahu bagaimana di pramuka di Indonesia sekarang ini apakah memang ada tanda kecakapan khususnya yang berkaitan dengan astronomi. Kalau ada dan nantinya bisa kerjasama lebih lagi. Jadi sekali lagi mungkin juga ini jangan sampai yang terakhir kali ini sebagai pembuka saja untuk nanti berkelanjutan yang lain. Sekali lagi terima kasih dan selamat menyimak dari teman-teman yang di sini. Meskipun masih baru 2 tahun ya, semester 4 tadi ya, tapi ya semoga tidak mengecewakan nanti sajiannya. Aduh, apa ya, saya nggak siap antun ini ya. Wah, oke. Jalan-jalan ke observatorium dan galaksi. Sekian, terima kasih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Kak Yudianto Pramudia. Kakak-kakak sekalian, sebelum kita lanjut ke acara inti, saya akan sedikit mengingatkan tentang peraturan apabila ingin mengajukan pertanyaan. Jadi, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, pertanyaan akan ditulis di kolom komentar dengan format nama kemudian instansi. Jadi nanti pertanyaan akan ditulis selama presenter menyampaikan materinya. Jadi ketika kedua presenter kita telah selesai untuk memaparkan materi-materinya, kita bisa langsung melanjutkan ke sesi diskusi. Baik, acara selanjutnya penyampaian materi tentang alat navigasi benda langit dan fenomena alam bulan ini, yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Kak Muhammad Fikri Syabani dan Kak Masriana Anissa Damani. Kepada Kak Fikri dan Kak Anissa, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih untuk para moderator dan bapak-bapak pembina sudah mau menyampaikan kesambutan dan pembukaan yang sangat luar biasa. Oke, jadi pada hari ini saya akan membawa teman-teman untuk menjelajahi atau mengenalkan alat navigasi benda langit. Oke. Nah, jadi materi saya yang pertama adalah pengenalan alat navigasi benda langit. Kalau kita berbicara masalah navigasi ya, kita ada baiknya juga kenalan juga gitu sama apa sih navigasi gitu kan. Jadi navigasi itu adalah penentuan kedudukan atau posisi dan arah yang bakalan kita tuju. Jadi kalau misalnya teman-teman mau jalan atau mau ke tempat tujuan satu tempat gitu. Nah, itu juga bisa disebut sebagai navigasi. Banyak cara untuk navigasi ini, bisa dari pengamatan atau bisa dari perhitungan
Nah itu tergantung dari kebutuhan kita masing-masing gitu. Nah navigasi itu banyak banget apa ya manfaatnya. Jadi dari udara untuk zaman modern kita perlu navigasi untuk penerbangan, dari road landing, punya satelit sendiri papan, dan itu yang mereka bikin di lapan itu adalah jadi salah satu kegunaannya itu kapal laut gitu. Itu teknologi navigasi juga. Nah beda, navigasi itu biasa kita pakai kayak GPS. Nah itu menyebab penggunaannya kita tahu kan, kita nggak tahu jalan di mana-mana, kita tinggal ke GPS, kita di itu gitu arah mana yang bakalan kita tempuh untuk mencapai tempat itu gitu. Jadi teknologi navigasi itu semakin berkembangnya semakin berkembang juga teknologinya, dan itu semata-mata hanya untuk membuat kita lebih yang konvensional, walaupun kalau menurut saya itu tantangan konvensional. Dia yang namanya alat itu dari dulu kan udah ada banget kayak nenek moyang kita orang laut. Nah, kan dari dulu banget dari zaman nenek moyang kita udah mereka udah menangi navigasi gitu, baik yang dari langit atau pakai alat-alat yang mereka ciptakan sendiri gitu. Nah, navigasi benda langit. Jadi navigasi benda langit itu mungkin sedikit berbeda dengan navigasi umumnya karena ada benda langit itu. Jadi navigasi benda langit itu merujuk ke arah atau tempat dari benda langit, atau bisa kita artikan juga kita bernavigasi dengan benda langit gitu. Ada banyak banget penggunaan benda langit dalam navigasi. Kita bisa nentuin arah mata angin, kita bisa nentuin tempat atau lokasi kita gitu kan. Bisa pakai hitungan atau dari pengamatan pakai alat, itu kita bisa gunain benda langit sebagai media atau sebagai objek dari alat navigasi yang bakalan kita pakai gitu, untuk navigasi. Nah, untuk nentuin arah utara kita gunain bintang Polaris. Jadi bintang Polaris itu salah satu bintang sirkumpolar yang ada di kutub utara. Jadi dia ini unik karena bintangnya itu sepanjang tahun itu selalu ada di kutub utara, tepat berada di kutub utara. Jadi kita bisa gunain bintang Polaris ini sebagai acuan untuk menentukan arah mata angin. Dan bintang itu cukup terang, teman-teman lihat ini ada magnitudo 1,9. Ini berarti menunjukkan kalau bintangnya itu cukup terang. Dan letaknya itu tergantung dari latitude dan longitude dari satu tempat gitu. Jadi kalau misalnya makin besar latitude satu tempat itu, maka bintangnya itu juga bakalan lebih turun gitu. Dia nggak pas di atas kita, tapi kalau misalnya di kutub utara dia itu bakalan pas berada di atas kita atau di zenit gitu. Nah, gimana sih cara kita nentuin kita nemuin bintang Polaris? Nah, ini ada cara yang mudah banget. Jadi kalau misalnya kita ada di bagian bumi sebelah utara, kita tuh bakalan nemuin bintang Ursa Major. Jadi kembali lagi teman-teman, kalau untuk navigasi kita juga mesti tahu benda langit dan rasi bintang. Itu untuk memudahkan banget kita untuk nyari arah mata angin gitu. Kita bisa bintang Ursa Major. Saya akan tunjukin. Nah, ini bisa teman-teman jumpain di belahan bumi bagian utara. Jadi
ini mudah banget ditemuin karena bintang-bintangnya itu cukup terang. Apalagi kalau misalnya di langit yang cukup baik di daerah pedesaan gitu kan, yang minim polusi cahaya, ini bakalan mudah banget ditemuin gitu. Dan bentuknya itu unik. Jadi kalau misalnya Ursa Mayor dalam mitologinya itu kan gambarnya gambar beruang, gambar beruang. Nah, tapi di beberapa tempat seperti rasi bintang pada umumnya dia itu memiliki nama atau bentuk yang lain gitu. Nah, misalnya di Amerika saja, ini bukan jadi bentuk beruang, tapi jadi bentuk kayak panci penggorengan gitu. Nah, di sini ada gagang pancinya, di sini ada bagian badan pancinya, dan di sini ada bagian bukaan panci atau bisa kita masukkan bahan makanan di situ yang untuk kita masak. Nah, itu bagian sini. Nah, di mana sih bintang polarisnya itu ada? Kalau misalnya di rasi bintang Ursa Mayor itu cukup nentuin mana yang jadi bagian tempat panci kita masukkan bahan. Nah, dia itu bakalan lurus ada di atas sini gitu. Jadi kalau misalnya ini pancinya, polaris itu atas gitu. Itu untuk rasi bintang Ursa Mayor untuk menentuin bintang polaris. Ada juga kalau misalnya kita nggak nemuin Ursa Mayor, itu biasanya kita bakalan nemuin rasi bintang Cassiopeia. Ini bisa dibuka gambarnya. Oke, jadi bibirnya berlawanan sama Ursa Mayor. Jadi kalau misalnya di sini Cassiopeia, dia itu bakalan Ursa Mayor itu ada di sebaliknya. Jadi kalau misalnya pas Ursa Mayornya tenggelam, maka Cassiopeia ini bakalan muncul. Begitupun sebaliknya. Kalau misalnya Cassiopeia itu tenggelam, maka Ursa Mayornya yang bakalan muncul. Jadi kalau untuk menentuin rasi bintang Ursa Mayor dan Cassiopeia itu menunjukin arah utara, jadi kita harus hafal bentuknya gitu. Itu untuk nentuin arah utara kita pakai bintang polaris gitu. Nah, kita lanjut ke bintang selanjutnya, yaitu Polaris Australis. Jadi untuk Polaris Australis ini dia garuda, yaitu kita bisa nentu kutub selatan bumi pakai bintang Polaris Australis. Jadi ini bintang sirkupolar yang di kutub selatan. Tapi magnitudo dulu cukup kecil teman-teman. Jadi ini susah buat dilihat, apalagi untuk kondisi langit yang cenderung ke pedesaan paling kecil itu ya, mungkin kita sekarang itu. Apalagi di perkotaan itu bakalan nggak kelihatan. Tentuin arah selatan pakai rasi bintang Cook. Jadi kembali lagi ke rasi bintang. Nah, iya. Rasi bintang Cook. Next ya. Oke. Bintang Cook atau Southern Cross. Jadi ini satu-satunya rasi ini cukup besar untuk bentuk salib atau yang layang. Jadi ini adanya di Selandia. Kalau misalnya teman-teman sering-sering bagian selatan, terutama untuk selatan Katulistiwa, kita bisa nemuin rasi bintang Crook ini, dan itu bisa kita gunain untuk menentuin arah selatan dari posisi kita gitu.
Nah ini tinggal kita lurusin aja garis lurus antara bintang paling atas dan paling bawah. Nah itu nanti dia bakalan nemuin arah selatan kita gitu. Nah ini petunjuknya. Jadi teman-teman mesti banyak berlatih jadi kalau untuk mau tahu arah dari rasi bintang, kita harus banyak melihat rasi, dan kita harus banyak juga melihat langit gitu, biar kita terlatih, kita hafal gitu. Ini rasi bintang apa dan kegunaannya apa gitu. Oke, itu untuk selatan kita gunain bintang Polaris Australis. Nah, untuk nentuin arah barat dan timur, kita bisa gunain rasi bintang Orion. Jadi ini juga salah satu rasi bintang unik dan gampang banget ditemuin. Tapi dia punya waktu terbit. Jadi kalau misalnya sekarang mungkin Orion itu maghrib udah dekat di ufuk. Kalau tempat saya ya, di Medan itu udah dekat di ufuk. Jadi dia bakalan tenggelam gitu pas malam harinya gitu. Nah ini bisa kita temuin gampang banget karena dia punya ciri khas yang cuma dimiliki oleh Orion, yaitu sabuknya, sabuk ini. Nah ini ada 3 bintang berjejer. Nah ini bisa kita gunain nentuin arah mata angin barat dan timur gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman perhatiin benar-benar, ini bintang yang salah satu bintang yang ada di sabuknya itu bintang A. Nah itu dia selalu terbit dan tenggelam pas banget di arah timur dan barat. Jadi kita bisa nentuin arah timur dan barat, kita tarik garis lurus saja dari sabuk Orion ini, dan kita bisa tahu arah barat dan timur gitu. Nah ini juga banyak banget apanya ya, bentuk lain. Kalau ini mitologinya kan jadi apa ya, jadi kalau misalnya di jauh dia itu alat bajak, di banyak banget dan rantang itu terutama daerah gitu dan kebudayaan. Di intinya teman-teman tahu arah mata angin pakai rantang itu tadi yang saya bilang, harus banyak berlatih. Kita banyak tahu kita bintang apa dan gunaannya apa gitu. Biar kalau misalnya waktu kita butuh, kita bisa dengan mudah mengetahui alamat angin pakai rasi bintang. Mudah banget kan? Nah, selanjutnya ini cara juga untuk kita nentuin berapa lama lagi matahari bakalan terbenam. Jadi ini mudah banget dan teman-teman bisa menggunakan dan ngikutin ini di mana aja gitu kan. Jadi kalau misalnya teman-teman apalagi di pantai itu yang horizonnya itu bebas gitu kan, kita tinggal nyusun jari dari horizon sampai ke bagian bawah matahari, dan satu jari itu bernilai 15 menit. Jadi kalau misalnya jari kita pakai itu dari horizon terus itu sampai ke matahari berapa jari, nanti itu dihitung dan kita bisa nantiin berapa lama lagi matahari tenggelam pakai ini gitu. Nah itu mudah banget kan, jadi teman-teman bisa ngikutin ini di mana aja gitu, dan ya seru gitu, fun aja gitu. Kita punya mainan yang realistis juga deh. Oke, alat navigasi langit. Nah seperti yang saya bilang tadi, alat-alat navigasi itu berkembang banget dari zaman ke zaman. Jadi banyak banget alat-alat navigasi baik yang konvensional seperti kompas, kronometer, kopdal, sarung tangan, dan lain-lain. Itu banyak banget alat-alatnya itu yang konvensional, apalagi ditambah pakai alat yang modern kayak radar, GPS, APRA dan lain-lain yang sering dipakai kapal, dan banyak banget memang kapal-kapal besar khususnya selalu ada navigasi itu karena memang penting banget buat mereka, baik yang modern maupun yang konvensional itu mereka pakai gitu.
Nah, ini ada Starfinder. Jadi Starfinder ini kegunaannya untuk mencari tahu bintang apa aja yang bakal muncul di waktu-waktu yang kita tentuin gitu. Jadi kita bisa nentuin waktunya jam berapa, tanggal berapa, bulan berapa. Nah, kita bisa tahu tuh bintang apa aja yang ada di langit pada saat itu. Itu tergantung dari bagian selatan bumi atau bagian utara bumi. Jadi di Starfindernya dia ada dua sisi. Yang ini kan ada bagian utara berarti. Nah, di sebaliknya itu ada bagian selatannya. Atau yang Starfinder biasa digunain sama navigator di kapal, dia itu nentuin titik koordinat bintangnya. Jadi dia bukan begini bentuknya, tapi ada sebelumnya yang lebih dihitung-hitung gitu. Starfinder. Tempat. Nah, ini. Jadi kalau untuk di kapal dia ada garis-garis latitude dan longitude-nya itu untuk nentuin bintang itu ada di koordinat berapa. Jadi itu bisa kita hitung gitu. Nah, ini kegunaan Starfinder. Lalu ada Sexta. Nah, ini salah satu yang paling saya sukai setelah saya belajar. Nah, hasilnya itu apa? Amazing gitu menurut saya, karena itu bentuknya itu sederhana, kayak apa sih? Yang bentuknya begitu apa namanya? Jangka, kayak jangka, tapi dia nentuin ketinggian benda langit. Di sini ada teleskopnya, terus di sini ada cermin yang dia untuk horizon, terus di sini ada sekat filter. Kalau misalnya di kita di horizon itu terlalu terang horizonnya, kita bisa menggunakan filter ini untuk menghambat cahaya. Jadi yang cahaya yang masuk ke sini jadi berkurang dan kita tetap bisa melihat horizon dengan baik. Terus ini ada cermin di atasnya itu, ini ada cermin. Nah, ini yang bakalan di arahin ke benda. Terus di sini ada angka-angka yang untuk menunjukin dia berapa derajat ketinggian benda langit tersebut. Di sini ada pengaturan menit dan detiknya. Terus di sini ada penguncinya. Jadi ini alat yang murah banget, tapi harganya mahal. Terus gimana gunainnya? Kalau misalnya kita udah nemuin horizon atau kita nemuin benda langit misalnya matahari nih, kita cek di tempat kita gitu kan. Kita nemuin misalnya begini ketinggian matahari sekitar 90 derajat. Nah, ini bisa kita gunakan untuk menentuin gitu guys. Jadi wah ini biasa berguna banget. Nah, di sini juga ada sekat untuk mataharinya atau benda langit. Jadi kalau misalnya terang cahayanya, ini bisa kita sekat cahayanya jadi yang masuk ke terlalu gitu. Jadi ini kegunaannya untuk melihat bintang, bulan gitu. Tapi kalau misalnya malam, kayak untuk setahu saya, alatnya ini cuma bisa digunain waktu bulan lagi terang atau lagi lama. Karena kalau misalnya pas malam apalagi pas bulan yang nggak terang, itu kan horizonnya itu nggak kelihatan. Kalau misalnya kita di laut nih, horizonnya itu kan nggak kelihatan. Jadi kita nggak bisa menentukan itu ketinggian benda langit di sekitar biji. Kalau misalnya nggak kelihatan horizonnya. Jadi kalau misalnya kita ketinggian benda langitnya, itu kita bisa hitung dan kita bisa nentuin posisi kita ada di mana. Tapi ya mungkin untuk sekarang nggak akan sampai ke hitung-hitungannya karena banyak yang harus tahu hitung ke sekarang pastinya, banyak lagi materi yang harus sampai sebelum sana. Terus yang terakhir ada OLED.
Ini dibuat oleh ilmuwan muslimah Maryam al-Astrologia al-Hijriyah di abad ke-10. Jadi dia salah satu ilmuwan yang sangat berjasa di bidang astronomi. Karena alatnya ini, astrologi ini digadang-gadang di awal mula GPS. Jadi di GPS itu asalnya dari sini guys. Di sini ada bagian untuk menghitung berapa derajat benda langitnya. Terus di sini ada lubang biliknya gitu. Jadi kalau kita lihat matahari, kita bisa membidik dari sini sampai sini, dan ini nanti bakalan hitung berapa yang benda langit dari tempat kita pakai Rolex. Oke, mungkin itu aja dari saya untuk pengenalan alat navigasi astronomi. Nggak terlalu banyak, cuma 3 aja karena memang alat navigasi itu banyak banget. Jadi kalau untuk kita bahas semua nggak akan mungkin cukup waktunya. Saya lanjutkan ke fenomena-fenomena yang ada di bulan Juni. Mbak Marsiana Nisa bertemani. Dan seperti persilahkan monggo. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan memberitahukan sedikit fenomena astronomi yang terjadi di bulan Juni. Yang pertama itu ada namanya konjungsi planet Jupiter dan Saturnus. Konjungsi ini akan terjadi pada tanggal 1 Juni 2020 pukul 22.00 waktu Indonesia Barat dari arah timur ke barat, dengan jarak sudut pisahnya itu sebesar 4,8 derajat. Konjungsi ini itu adalah peristiwa yang terjadi saat jarak sudut atau elongasinya suatu benda dengan benda lain itu sama dengan 0, yang biasanya itu diamati ketika dari bumi. Gambarnya itu seperti ini. Jadi itu konjungsi saat Jupiter dan Saturnus itu dianya dengan jarak sudut mendekat, dengan jarak sudut pisahnya itu sebesar 4,8 derajat. Selanjutnya itu ada bulan Berije. Bulan Berije ini terjadi pada tanggal 3 Juni 2020 pukul 10:38 waktu Indonesia bagian barat. Pada momen ini itu bulan itu dia kelihatan lebih besar karena posisi bulan itu titiknya itu berada terdekat dari bumi, atau biasanya itu sering disebut dengan supermoon. Pada momennya ini dia itu berada pada jarak 390 dari pusat dunia. Gambarnya itu seperti ini. Jadi yang saya lihat hari ini dia itu disebut dengan bulan Berije, sedangkan yang di sebelahnya itu dianya bulan Aboge. Dia akan kelihatan lebih besar daripada bulan-bulan lainnya. Selanjutnya itu ada kombinasi interior Venus dan Merkurius di elongasi timur maksimum. Fenomena ini terjadi pada tanggal 4 Juni 2020 pukul 00:42 waktu Indonesia bagian barat. Jarak planet Venus dengan bumi itu sekitar 43 juta kilometer. Sedangkan planet Merkurius akan mencapai elongasi timur maksimumnya itu 23,6 derajat dari matahari dengan jarak sudut pisahnya itu sekitar 24 derajat. Gambarnya itu seperti ini. Jadi itu di sini ada matahari, sedangkan di sini Merkuri dan di sini Venus dia itu akan mencapai
elongan di timurnya itu kayak begini. Jadi itu ini elongan di timurnya, dan di antara ini itu dia matahari, mungkin dia di sekitar sini Merkuri, dan sekitar sini juga dianya Venus. Selanjutnya itu ada gerhana bulan penumbra. Gerhana bulan penumbra ini sudah terjadi pada tanggal 6 Juli 2020, puncaknya itu pukul 2:25 waktu Indonesia Barat. Jadi itu gerhana bulan penumbra itu dianya terjadi saat posisi bulan, matahari, bumi itu tidak persis sejajar. Jadi itu pada gerhana ini bulannya itu akan kelihatan dulu. Jadi itu seperti ini gambaran bulan ini. Sedangkan yang gambar sebelah kanan saya ini dia itu gerhana yang berhasil diabadikan oleh Mustafa Ahyar dari pendidikan kita. Jadi itu dia berawal dari jam 12 malam dan puncaknya itu pukul 2 malam dan berakhir pada pukul 4 pagi. Selanjutnya itu ada kondisi bulan Jupiter. Fenomena ini terjadi pada tanggal 8 Juni 2020 pukul 22:00 Indonesia Barat. Pada kondisi bulan Jupiter ini dianya mendekat dengan jarak diri kita itu sebesar 2,3 derajat. Gambarnya itu seperti ini. Jadi itu bulan dengan Jupiter itu akan mendekat dengan jarak diri kita itu sebesar 2,3 derajat. Gambarnya seperti ini, atau juga bisa seperti ini. Jadi itu selanjutnya ada kondisi bulan dan fenomena ini terjadi pada tanggal 13 Juli 2020 pukul 5:00 waktu Indonesia Barat. Pada kondisi ini dia itu mendekat dengan jarak diri kita itu sebesar 0,2 derajat. Dan seperti ini. Ini tuh gambaran ini tuh akan terjadi pada tanggal 13 Juli. Jadi itu dia tuh Mars dengan bulan itu mendekat dengan jarak berpisahnya itu sebesar 2,2 derajat. Selanjutnya ada bulan Apogee. Kan tadi sebelumnya itu ada Tenggiri, maka ada juga di bulan Apogee. Bulan Apogee ini terjadi pada tanggal 15 Juni 2020 pukul 7:58 waktu Indonesia Barat. Bulan Apogee ini juga dikenal dengan bulan ini atau Supermoon. Biasanya dia disebut dengan Supermoon. Kan tadi kalau Tenggiri itu disebut dengan Supermoon, maka bulan Apogee ini dia disebut dengan Supermoon. Gambarnya seperti ini. Kalau yang ini tadi Verdi, maka yang ini juga Apogee. Jadi itu kalau misalkan dibandingkan, perbedaannya akan seperti ini. Dan juga bulan Verdi dan Apogee ini setiap tahunnya pasti ada. Selanjutnya itu ada kondisi bulan dan Venus. Fenomena ini terjadi pada tanggal 19 Juli 2020 pukul 5 waktu Indonesia Barat pada mendekat dengan jarak sudut bintangnya itu 4,6 derajat. Gambarnya seperti ini. Jadi itu di sini nanti bulan dan di sini bulannya Venus. Jadi itu akan mendekat dengan sudutnya itu 4,6 derajat. Selanjutnya itu ada universal night. Universal night ini juga disebut dengan summer night, yaitu fenomena yang terjadi pada tanggal 21 Juni 2020 pukul 4:27 waktu Indonesia Barat. Jadi itu kayak pergantian sih. Jadi itu begini. Yang gambar ini itu dia proses pergantian hidup. Kalau yang Juni itu dia proses, sedangkan yang September itu autumnal equinox. Dia terjadi winter solstice. Selanjutnya itu ada gerhana pelagian. Gerhana matahari berganti itu tidak bisa semua orang untuk mengamati. Fenomena ini pun terjadi tanggal 21 Juli 2020 pukul puncaknya itu pukul 2:15 waktu ini itu. Kalau yang di sini itu saya memakai waktu di daerah saya yaitu Riau, karena di daerah saya itu puncaknya itu berubah-ubah seperti di daerah Bangka Belitung. Kalau Bangka Belitung itu dia sudah memasuki pukul 3 sore. Jadi dia itu berbeda-beda.
Terus itu gerhana matahari juga bisa diamati di daerah Sumatera, Kalimantan, pesisir utara Jawa. Kalau di pesisir utara Jawa itu dianya bisa di Jawa Timur tapi tidak semuanya. Terus itu di Semarang juga bisa, Nusa dan Sulawesi, Maluku dan Papua. Jadi ini itu gambarnya saya ambil di daerah saya di Riau. Jadi itu kalau di Riau itu dia cuma akan kelihatan di puncaknya itu akan kelihatan gerhana itu semua bagiannya itu begini. Selanjutnya itu ada kondisi bulan dan planet Merkurius. Fenomena ini terjadi pada tanggal 22 Juni 2020 pukul 9 bulannya ini bilang ini bulannya tidak kelihatan karena bulannya itu masih sore, jadi itu kan masih ada matahari, jadi itu jadi bulannya itu belum kelihatan. Bulannya itu ada hilal ini itu terjadi kalau untuk bulan Juni. Hilal itu terjadi pada tanggal 22 Juni 2020. Biasanya itu hilal itu diamati pada hari ke-29 dan bulan Islam untuk menentukan apakah hari berikutnya sudah terjadi pergantian bulan atau belum. Jadi itu setiap bulan itu dianya berbeda tanggalnya. Jadi kalau untuk bulan Juni itu terjadi pada tanggal 22 Juni. Jadi itu dia yang dinamakan dengan hilal. Jadi setiap bulan baru merayakan ini itu pada pas di tanggal 22 Juni saya ambil. Jadi itu dia hanya kelihatan yang begini hilangnya gitu, seperti itu juga. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang-kurang ini saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, terima kasih kepada Kak Fikri dan Kak Anissa. Untuk kakak-kakak yang mungkin sekiranya ada yang ingin ditanyakan, monggo Kak, silahkan ditulis di kolom komen. Ini ada penanya pertama dari Kak Melina Siska. Mungkin bisa langsung dijawab oleh Kak Fikri dan Kak Anissa ya Kak. Yang pertama dari Kak Melina Siska dari Wade, rasi bintang bisa dilihat secara langsung? Jika iya, apakah semua rasi bintang atau beberapa saja? Yang kedua, jumlah rasi bintang yang telah ada, apakah seiring berkembangnya zaman akan bisa bertambah atau tetap Kak? Terima kasih. Jawab ya. Baik, untuk jadi bintang apakah dilihat secara langsung? Jika iya, apakah semua bintang atau beberapa saja? Ya, untuk yang pertama ini bisa banget. Jadi semua rasi bintang itu bisa kita lihat, enggak semua, tergantung tempat. Jadi kalau misalnya di beberapa bintang itu kan ada bintang-bintang yang cukup redup. Ada perbedaan antara polar dan polaris itu sangat signifikan gitu perbedaan antaranya gitu kan. Nah mungkin di polaris itu tangnya adalah pilihan yang ada cuma bisa dilihat. Tapi kalau untuk bintang bukan bintang, tapi untuk bintang polar Australia itu sah dilihat. Jadi kalau misalnya bintang itu harus dilihat di langit benar-benar gitu. Nah, ini itu beberapa bintang yang redup. Jadi kalau untuk tempat yang dengan tingkat polusi cahaya yang tinggi seperti perkotaan, dia itu bakalan lihat
rasi bintang yang bintangnya itu ada di redup. Tapi kalau kita bisa dilihat secara langsung bisa banget asal ternyata tadi itu bersih gitu, fokus cahaya dan mungkin nggak berawan. Nah itu bisa dilihat. Terus jumlah rasi yang terada apakah seiring berkembangnya zaman akan bisa bertambah atau tetap. Jadi rasi bintang itu sudah ada dari zaman dahulu banget gitu kan. Dari zaman Nani itu udah ada, dan zaman Majapahit mungkin di Jawa, zaman kerajaan itu sudah ada rasi bintang yang terbentuk. Untuk perkembangannya gitu kan, apakah nanti ke depannya bakalan ada yang baru lagi? Nah itu gantung dari kebudayaan dari daerah-daerah itu gitu. Kalau misalnya di daerah mana misalnya di Jawa ada budayawan atau apa gitu dibilang orang astrologi zaman dahulu yang sekarang mungkin dia bakal nambahin kasih bintang untuk diri kebudayaan kita tetap gitu. Mungkin itu jawab dari kita. Ada pertanyaan lain? Baik, terima kasih Kak Sista atas pertanyaannya. Kemudian selanjutnya ada dari Kak Ani Saumarahmawati Putri dari Wadi. Kak, boleh sedikit dijelaskan tentang magnitudo bintang? Terima kasih. Monggo Kak dijawab dulu. Oke, magnitudo bintang. Jadi magnitudo bintang itu angka yang dia nunjukin seberapa terang sih bintang tersebut. Jadi kalau misalnya magnitudonya itu makin kecil sampai ke minus, itu dia bakalan terang banget objek tersebut. Seperti bulan contohnya. Kalau bulan itu sampai dia minus, maka dia bisa seterang itu. Tapi kalau untuk rasi untuk bintang-bintang atau objek-objek yang redup, dia bakalan nilainya itu bakalan makin besar gitu. Makin besar itu untuk nunjukin seberapa terang sih bintang atau objek tersebut gitu. Oke, semoga bisa menjawab dari Putri Yani. Baik, pertanyaan selanjutnya ada dari Kak Ramdan dari Wadi. Tadi yang dijelaskan kan tentang alat navigasi yang jenisnya analog. Kira-kira ada yang digital tidak ya? Monggo Kak jawab. Banyak banget yang digital. Mungkin saya presentasi lagi ya. Biar kita bisa melihat apa aja sih alat navigasi digital gitu. Salah satunya yang Andromeda pakai sampai sekarang itu aplikasi Stellarium. Stellarium. Jadi ini juga navigasi buat Andromeda untuk nentuin arah objek langit. Nah, tapi saya nggak ada install di sini kan kemarin ada sepertinya, jadi saya punya balik. Tapi itu gambar-gambar ini bisa menjadi petunjuk untuk aplikasi Stellarium gitu. Nah ini aplikasi yang berguna banget untuk teman-teman yang mau tuh dari bintang atau waktu-waktu bintang itu bakalan muncul, dan magnitudo yang seperti tadi yang saya tunjukin, magnitudo bintangnya atau latitude dan longitude-nya, itu bisa teman-teman install aplikasi Stellarium. Nah ini salah satu alat navigasi untuk benda langit. Untuk alat navigasi lain, alat navigasi modern yang seperti GPS, ya itu kita udah tahu semua deh. GPS itu salah satu alat navigasi modern. Terus ada APRA.
apa ya? Navigasi apa? Arpal atau radar dan radar. Jadi alat navigasi yang biasanya ada di kapal. Oke. Nah, ini salah satu alat navigasi modern. Jadi makin berkembangnya teknologi navigasi juga harus dikembangkan, dan ini salah satu contohnya gitu. Ini mempermudah banget untuk bidang maritim, di bidang navigasinya gitu. Dan banyak lagi alat-alat navigasi modern. Mungkin itu. Nah, itu ada pada foto membantu juga menetapkan jawaban. Jadi tadi bintang ini pertanyaan yang ini pertanyaan yang sekali lagi. Jadi dari bintang itu berkaitan dengan berat, seperti saya bilang tadi juga, sehingga bisa berbeda satu daerah dengan daerah lain. Misalnya dalam hal penamaan rasi bintangnya, yang Warjo tadi yang saya bilang bentuknya jadi kapetang di Jawa dan dikenal dengan Waluku atau Walaja. Jadi jumlahnya juga berbeda-beda setiap daerah gitu. Oke, pertanyaan yang lain. Selanjutnya ada dari Kak Dea Putri Utami dari Wali. Tadi dijelaskan bahwa rasi bintang dapat berubah sesuai kebudayaan suatu tempat. Apakah dengan itu periodenya pun juga berbeda? Misalnya rasi bintang Gemini itu waktu juga bergeser, Kak. Silakan, Kak. Rasi berubah sesuai dengan kebudayaan suatu tempat. Apakah dengan itu periodenya juga berubah? Enggak. Jadi memang rasi bintang itu kan belum berapa bintang dia untuk ya dari khayal di daerah-daerah tertentu. Jadi ini itu kan bintang itu cuman bentuknya aja yang berbeda. Jadi untuk periodenya dia itu sama. Enggak. Jadi kalau di orang yang tadi itu jadi pedang Yunani, di Jawa itu dijadikan Waluku atau alat bajak. Nah itu dijadikan indikasi masa di Jawa gitu. Jadi kan kalau misalnya masa tanam nggak bergeser gitu setiap tahunnya. Oke. Pertanyaan yang lain? Lari itu aplikasi berbayar atau gratis ya, Pak? Ini yang saya tahu ini gratis. Yang saya tunjukin di layar ini gratis. Cuma kemarin itu ada kendala di laptop saya, jadi aplikasinya juga cacat gitu. Dan laptop saya jadi ngacak. Jadi alhamdulillah saya menginstal lagi gitu. Itu gratis kok, gratis. Oke, yang lainnya? Selanjutnya dari Kak Rino Abdul Rozak, alumni Wali. Waktu yang ideal untuk melihat aktivitas benda langit itu kapan? Jika kita berada di kota besar seperti Jogja ini, yang kemungkinan banyak polusi, apakah aktivitas benda langit itu dapat terlihat juga? Syukron kasiron. Ya, waktu yang ideal. Waktu yang ideal untuk lihat aktivitas benda langit itu sebenarnya kapan aja dan ya terbatas, karena benda langit itu juga memang gitu ada miliaran bintang di langit gitu, dan bisa kita lihat hal yaitu tadi syaratnya polusi cahaya itu dia minim gitu. Dan untuk di kota besar kayak Jogja memungkinkan. Nah, kalau untuk bilang mungkin ya mungkin banget gitu kan, kalau untuk melihat aktivitas di langit seperti yang kita
biasa lakukan juga Andromeda dan Observatorium, kita biasa tetap melakukan pengamatan misalnya kayak pengamatan dari planet, Jupiter, Saturnus, atau bahkan kita melihat melihat nebula kita kemarin itu pakai teleskop. Jadi kalau untuk memungkinkan untuk melihat aktivitas itu mungkin banget. Bisa Bang. Ya, oke, itu Bapak Yuliako juga menambahkan jawaban saya untuk pertanyaan Mbak Dea Utami tadi. Nah, ini bisa diamati lagi ini jawaban Pak Yuliako. Gitu. Oke, pertanyaan yang lain ada? Baik, kepada kakak-kakak yang mungkin masih ingin bertanya, silahkan untuk menuliskan pertanyaannya di kolom komentar, Kak. Monggo kepada kakak-kakak. Ya, ini ada dari Kak Dwi Wahyuni Tias dari UAD. Kak, hal apa sih yang menyebabkan perubahan iklim sekarang itu berubah-ubah? Misal saat musim kemarau masih hujan. Monggo Kak, dijawab. Wah, kalau untuk perubahan iklim, saya juga masih masih belum mengerti benar. Tapi yang tahu banyak kegiatan naik di depan polusi udara, kendaraan motor dan rumah kaca misalnya itu. Nah, yang saya tahu dia menyebabkan musim itu nggak nentu, iklim itu berubah-ubah gitu. Tapi dengan seiring waktu sebenarnya tahu itu bakalan berubah gitu. Bumi juga terus rotasi dan satu bakalan ada perubahan kemiringan rotasi bumi dan itu bakalan berubah juga ya, sama iklim gitu. Mungkin perubahan iklim seperti yang Mbak Dea tanya itu ya benar-benar bisa dapat saya karena beliau ekonomi gitu. Jadi bakalan lebih mengerti tentang bumi dan apa saja yang menyebabkan perubahan-perubahan yang ada di dalamnya. Mungkin ini tentang jawab untuk teman-teman sebentar saja. Oke, pertanyaan yang lain? Baik, selanjutnya ada dari Kalimantan Timur. Ruiniati MN dari SMAN 2 Muara Wahau, Kalimantan Timur. Dalam waktu 1 tahun, fenomena bulan perigi atau apogee terjadi berapa kali? Apakah dapat terlihat dengan jelas tanpa menggunakan alat bantu seperti teleskop atau teropong? Terima kasih, Kak. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Dwi Niati. Itu bulan perigi atau apogee itu terjadi cuma sekali, dan misalkan kalau tadi kan di Juni ini bulan perigi itu terjadi tanggal ini apa? Tanggal di itu tanggal 3 misalkan, terus di bulan periginya tanggal 15 gitu kan. Itu tuh cuma
jadi di bulan itu aja. Terus tuh bulan Perigi ini kita lihat secara langsung, tapi itu ya kita lihat secara langsung itu kayak bulan biasa, tapi itu kan kalau pakai teleskop itu dia akan lebih nampak perbedaannya gitu. Kalau kita secara langsung itu ya kita kan kayak bulan-bulan biasa, sama kayak bulan Apogee kita tuh dia kayak ngeliat bulan biasa, cuma tuh karena kan perbedaannya kalau perigi itu dia kelihatan lebih besar, sedangkan perigi itu kelihatan lebih kecil. Jadi tuh kalau dari teleskop tuh ya dianya kalau perigi mungkin lebih jelas, kayak supermoon tuh kan lebih terang gitu kan, lebih besar, dan kalau micromoon tuh ya dia kelihatan lebih kecil gitu. Mungkin itu saja jawaban dari saya. Baik, mungkin dari kakak-kakak yang lain masih ada yang ingin bertanya. Monggo Kak yang masih ingin bertanya, masih ada waktu untuk sesi diskusi kita sampai pukul 3.30. Ya, selanjutnya ada dari Kak Rizka dari IKIP PGRI Wates. Izin bertanya Kak, siapa sih Kak ilmuwan yang pertama kali menemukan tentang rasi bintang? Lantas bagaimana para ilmuwan tersebut mengakui bahwa posisi bintang ini menunjukkan tentang suatu gejala? Oke, jawab. Temuan yang pertama kali rasi bintang. Jadi kalau misalnya untuk tahu kalau yang mungkin orang-orang zaman dulu banget gitu, mungkin sebagai dunia dan nani, mungkin yang jadi ilmuwan cinta gitu. Mulai mereka yang jadi pelopor navigasi, mereka juga yang jadi pelopor perjalanan-perjalanan yang dibutuhkan orang-orang zaman dulu, menyeberang laut dan menjelajah alam sekitar mereka. Nah, mungkin mereka yang pertama kali menemukan. Terus bagaimana para mengetahui bahwa rasi itu menunjukkan suatu gejala alam. Kalau gejala alam itu apa ya? Mungkin lebih tepat, mungkin bukan gejala alam, tapi waktu yang tertentu melakukan sesuatu seperti yang saya jelaskan tadi, kayak misalnya kalau kita ada dan cocok untuk jadi waktu tanam gitu. Tapi untuk gejala alam itu orang tahu maksudnya gejala alam gimana? Apakah alam seperti gemuk atau gimana? Oke, mungkin ada pertanyaan yang lain atau mungkin Mbak sudah cukup belum Mbak jawabannya tadi? Karena saya nggak terlalu maksud yang gejala alam itu gimana. Karena memang kalau misalnya gejala alam kayak gempa atau banjir dan yang lain-lain yang kita tahu gitu ya, itu nggak terlalu ada hubungannya sama rasi bintang. Atau mungkin pada saat rasi bintang tersebut jadi musim hujan dan jadi apa ya? Jadi banjir, ya itu mungkin jadi dampak dari gejala alam rasi bintang. Tapi kita rasi bintang itu dia menunjukkan wajah, misalnya
Orang itu bakal muncul dari bulan sekian ke bulan sekian, dan selanjutnya itu bakal berganti ke rasi bintang yang lain lagi gitu. Jadi itu cuma menunjukkan waktu berjam tadi mendalangi dalam. Oke, pertanyaan yang lain atau gimana Mbak Rizka? Mbak Rizka, udah belum? Lanjut dia ke pertanyaan ada dari Wadi. Apakah ada kurun waktu tertentu untuk menentukan akan terjadinya fenomena benda langit? Misalkan, apakah kita bisa memprediksi akan ada fenomena gerhana matahari tahun depan? Makasih. Oke, ini dijawab sama Mbak Matiena ya. Dari lagi nanya. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Sylvia Lely. Apakah ada kurun waktu tertentu untuk menentukan akan terjadinya fenomena benda langit? Itu tuh kurun waktu itu bisa, karena kan setiap bulan itu pasti ada fenomena-fenomena yang akan terjadi gitu kan. Jadi ya pasti setiap kurun waktu itu pasti ada gitu. Terus tuh misalkan apakah kita bisa memprediksi akan ada atau tidaknya fenomena gerhana matahari di tahun depan? Menurut saya itu bisa, karena kan kita juga mendapatkan info-info itu dari NASA gitu kan. Jadi kan kita dari NASA, jadi itu NASA itu nanti akan memprediksi fenomena beberapa tahun ke depan gitu. Jadi yang menurut saya itu bisa. Terima kasih. Baik, ada lagi Kak yang ingin bertanya? Monggo Kak, yang ingin bertanya masih bisa. 9 menit lagi untuk sesi diskusi. Atau mungkin sudah cukup ya Kak? Sudah tidak ada yang ingin tanya lagi? Cukup. Mungkin dari Kak Diato ada yang ingin disampaikan Kak? Mungkin ada tambahan atau sebagainya? Monggo. Terima kasih ya sudah berbagi sebenarnya apa itu sudah bacakan sudah saya tambah. Jadi, terima kasih. Baik, sepertinya kita cukupkan saja. Terima kasih kami ucapkan sekali lagi kepada Kak Ani, Kak Signo, dan juga Kak Yudiakto yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir bersama kita pada cara ngobrol astronomi ini. Kemudian kepada kakak-kakak semua yang sudah pernah hadir bersama kami. Selanjutnya nanti saya akan membagikan link untuk presentasi ya kan, jadi tidak meninggalkan terlebih dahulu.
Baik, marilah kita tutup dengan melafazkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Untuk kakak-kakak mungkin bisa mengisi presentasi terlebih dahulu. Kita juga akan sisanakan foto. Jadi fotonya seksual.